Interisti Forza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Inter akan menghadapi Sampdoria di Giuseppe Meazza pada pekan ke-12 Serie A. Pertandingan ini dijadwalkan kick-off pada Minggu 30 Oktober 2022 pukul 1.45 waktu Indonesia Barat. Inter baru saja memastikan diri lolos ke babak 16 besar Liga Champions, dan itu membuat motivasi para pemain semakin meningkat. Meladeni Sampdoria yang kini dilatih legenda Nerazzurri Dejan Stankovic, Inter tentu bertekad meraih kemenangan. Inter sedang dalam usaha untuk bisa menembus peringkat 4 besar klasmen sementara Liga Italia. Saat ini mereka harus puas berada di peringkat 7 klasmen Liga Italia. La Beniamota terpaut 3 poin dari penghuni peringkat 3 dan 4 di papan klasmen. Misi wajib menang melawan Sampdoria pun wajib dipenuhi agar mereka tak tercecer jauh dari puncak klasmen. Inter kini sedang dalam performa apik yang membuat mereka menempel pada penghuni peringkat atas klasmen. Sempat kalah dari Udinese 1-3 dan AS Roma 1-2 secara beruntun, anak asuh Simone Inzaghi perlahan bangkit. Sassuolo menjadi korban pertama kebangkitan Nerazzurri, diikuti mengalahkan Salernitana 2-0. Pada pertandingan terakhir melawan Fiorentina, meski mendapat perlawanan sengit, Inter mampu menang 4-3. Berbeda dengan Sampdoria yang kini sedang terseok-seok di zona degradasi, setelah memecat pelatih Marco Giampaolo, kemudian mengangkat Stankovic sebagai pelatih baru, Sampdoria masih sedikit kesulitan. Dalam 4 pertandingan bersama, mantan gelandang Inter periode 2004 hingga 2013 itu sejauh ini, Sampdoria belum menunjukkan perkembangan signifikan. Dalam situasi seperti ini, laga tandang kontra Nerazzurri nanti sepertinya bakal sangat berat bagi mereka. Gelandang Inter Esteban Cambiaso merasa bahwa Nerazzurri kini memiliki penyerang yang lengkap. Berbicara kepada penyiar Italia Sky Sport Italia, Cambiaso mencatat bahwa Inter tidak lagi harus bergantung pada Lautaro Martinez untuk setiap pertandingan. Selama 2 bulan terakhir, Inter tidak diperkuat Romelu Lukaku karena cedera, sementara Joaquin Correa juga harus menepi, dan Martinez tidak selalu dalam kondisi fisik terbaiknya. Ini berarti bahwa serangan Inter sedikit meregang dan tak ada pilihan penyerang lain. Inzaghi terpaksa menggunakan penyerang yang masih fit dan bugar. Sekarang Lukaku akhirnya kembali, pelatih dapat mulai merotasi lini serangan dan mendapatkan berbagai jenis kontribusi dari pemain yang berbeda, baik dari awal maupun dari bangku cadangan. Ini sangat kontras dengan beberapa bulan terakhir di mana Inzaghi memiliki sedikit pilihan selain berharap bahwa Martinez dan kemudian salah satu dari Dzeko atau Correa dapat menjadi yang terbaik. Sekarang dengan begitu banyak pertandingan yang akan datang, akan sulit untuk menentukan siapa yang akan menjadi starter. Jelas Cambiaso. Lautaro sudah banyak bermain dan sekarang mereka tidak lagi dipaksa untuk selalu menempatkannya sebagai pilihan pertama. Penyerang veteran Inter Edin Dzeko semakin bersinar meski di usia yang tidak lagi muda. Di laga terakhir, Dzeko kembali menunjukkan performa luar biasa saat menghadapi klub Ceko Victoria Pleasant pada matchday kelima Liga Champions. Penyerang asal Bosnia itu menjadi bintang kemenangan Nerazzurri dengan mencetak 2 gol ke gawang Victoria Pleasant untuk mengantarkan Inter ke babak 16 besar Liga Champions. Dzeko pun terpilih menjadi man of the match alias pemain terbaik di laga ini. Penghargaan ini sangat pantas karena ia memang menampilkan performa yang sangat mengesankan. Selain itu, sebagaimana dilansir Al Interista, bahwa media-media ternama di Italia juga memberi Dzeko rating tertinggi berkat performanya tersebut. Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, Tuttosport,
Tuto Mersato Web dan Elin Terista merasa bahwa penampilan ex-punggawa AS Roma dan Manchester City itu dalam pertandingan tersebut layak untuk diberi skor 8 dari 10. Sejauh musim ini Edin Dzeko telah sukses mencetak 6 gol dan menyumbang 3 assist di semua kompetisi. Pemain sayap kanan Inter Federico Di Marco mulai menunjukkan performa terbaiknya dalam penetrasi dan assist yang mampu mencetak gol bagi Nerazzurri. Setelah hanya menjadi bayang-bayang Ivan Perisic musim lalu, kini sang pemain sukses mengambil hati pelatih Inter Simone Inzaghi. Sebenarnya Robin Gosens yang harusnya menggantikan peran Ivan Perisic. Namun karena performa Gosens angin-anginan, performa naik Federico Di Marco yang membuat dia menjadi pemain inti di sayap kiri. Musim ini dia telah menjadi starter di 12 penampilan dari total 16 pertandingan Nerazzurri sejauh ini. Meski Federico Di Marco mempunyai badan yang kecil, dia mempunyai keunggulan pada umpan bola udara dan darat terukur dari sayap kiri ke striker. Puncaknya, pemain timnas Italia itu sukses membuat assist di Liga Champions saat menghadapi Victoria Pleasant. Bek sayap Inter Robin Gosens mulai terlihat tak bahagia dengan menit bermain yang dia dapat di Inter sejauh ini. Sang pemain mulai khawatir tak mendapatkan tempat di skuad utama Jerman di Piala Dunia nanti. Tuttosport yang melaporkan bahwa pemain berusia 28 tahun itu sangat frustasi melihat Federico Di Marco menjadi pilihan pertama di depannya. Gosens berharap bahwa golnya melawan Barcelona bisa menjadi titik balik dirinya mendapatkan kembali performa terbaiknya di Inter. Seperti halnya yang pernah dilakukan Christian Eriksen lewat gol tendangan bebasnya melawan AC Milan. Namun sang pemain kembali gagal membuktikan kualitasnya di 3 kesempatan melawan Salernitana, Fiorentina, dan pertandingan kemarin melawan Pleasant di Liga Champions. Masuknya Gosens di lapangan malah membuat Inter kehilangan determinasi di sisi kiri Nerazzurri. Jauh berbeda saat Di Marco berada di posisi itu. Sejauh ini mantan pemain Atalanta itu hanya turun di 3 pertandingan sebagai starter. Oleh karena itu perpisahan di bulan Januari atau di akhir musim bisa menjadi opsi Gosens untuk menyelamatkan karirnya. Stefan Zhang baru-baru ini kembali menegaskan bahwa dirinya dan Suning tidak berniat menjual sahamnya di Inter. Namun menurut Gazzetta dello Sport, ini hanya strategi sang pemilik untuk menaikkan harga jual Inter. Laporan selama beberapa pekan terakhir telah menghubungkan Inter dengan penjualan permanen. Namun Zhang telah menanggapi laporan ini dengan tegas setelah timnya lolos ke babak sistem gugur Liga Champions dan pada pertemuan pemegang saham tahunan kemarin. Presiden terus menekankan bahwa Suning hanya mencari investasi minoritas dan tidak ingin penjualan Inter secara langsung. Namun untuk Gazzetta melihat niat lain dari sang presiden, di mana mereka ingin menunjukkan kekuatan mereka sehingga ketika ada negosiasi dengan pembeli serius, Suning dapat mempertahankan harga yang diminta sebesar 1,2 miliar euro untuk Nerazzurri. Pihak Inter dan agen Milan Skriniar diberitakan telah bertemu kemarin waktu Italia membahas kontrak baru sang pemain. Seperti dilansir Libero, dalam pertemuan itu pembahasan kontrak baru berjalan dengan positif, di mana kedua belah pihak menyatakan keinginan yang jelas untuk maju bersama. Yang kurang hanya selisih permintaan upah sang pemain yang masih belum diterima pihak Inter. Pertemuan baru akan dijadwalkan dalam beberapa minggu mendatang. Nerazzurri berusaha keras untuk menyetujui kesepakatan baru dengan sang bek itu sebelum Piala Dunia di Qatar dimulai bulan depan. Sporting CP dilaporkan telah menggugat Inter sebesar 30 juta euro karena melanggar kesepakatan kontrak dengan Sporting pada tahun 2016. Inter dianggap melanggar klausul kesepakatan dengan Sporting, di mana dalam kesepakatan tersebut tertera Inter tak boleh menjual Joao Mario ke klub rival mereka di Portugal, termasuk Benfica.
Inter sendiri membantah telah melakukan pelanggaran kesepakatan karena mereka meyakini dalam kontrak transfer Mario kala itu tidak ada klausul anti Benfica. Selain itu, Mario juga pindah ke Benfica dengan status bebas transfer setelah mengakhiri kontraknya di Inter.